Ranger merah masuk isekai. ビクトリー絆バーサー今度こそ俺たちの絆の勝利だ。 Ohayou gozaimasu, konnichiwa, konbanwa. Ore wa Rokuronen. Masih berkelana di dunia yang misterius ini, Sentai Red Isekai de Boukensha ni Naru. Di sana saya bertemu dengan si penyihir agung Yidra Arbon dan juga seorang member Sentai merah dari Banso Sentai Kizuna 5, yaitu Kizuna Red aka Asagaki Togo. 絆レッド Pengenalan unsur tokusatsu di dunia lain itu benar-benar mengesankan, bahkan terasa sungguh epik. Meskipun warga lokal akan bereaksi seperti normis. Lihat, robot besar itu sang maksimal Kizuna Kaiser, menyatu dari 5 Kizuna Beast, dan memberi perlawanan terbaik dengan berbagai senjata serta jurus yang dikeluarkannya. Selain itu, Red sendiri memiliki berbagai jurus dan senjata yang unik dan beragam. Saat ini, Red masih mencari cara untuk pulang ke dunia asalnya, dan Yidora memutuskan untuk menolongnya dengan menjadi petualang yang satu parti dengannya untuk meneliti kekuatan Red, dan juga menciptakan sihir baru untuk menolong orang-orang. BTW, saya belum pulang, jadi yang lagi bahas Digimon di Real World itu cloningan saya, dan saya akan lanjutkan petualangan di sini. Jadi jangan lupa like dan subscribe ya. So, langsung aja deh masuk ke cerita episode kali ini. Selamat menyaksikan. Tutorial mabar dengan warga isekai. Cerita berawal dengan scene Yidora lagi meneliti si Red, dan sejauh ini dia bilang Red itu sama aja kayak manusia pada umumnya, tapi powernya aja yang terkesan unik karena bergimmick dari Sentai itu ya. Ya emang lu kira Red itu apaan? Alien anjing? Sampai keluar jarum suntik untuk mengambil sampel darah Red buat dicek mananya, tapi Red langsung ambil posisi bertahan karena takut. Duh, ini real, saya juga takut sama begituan guys. Red tuh kalau gelut gasken ya kan. Dan setelah adegan kocak di Sleeping Fan Service itu, ya sampai ditegur sama kepala guild kan, kalau mau gituan di rumah aja udah gitu kan. Habis itu pindah ke openingnya. Wih bagus ini lagu sama scene-nya guys ya. Kemudian mereka mendapatkan status card sebagai petualang. Wih gile, statusnya Yidora bagus banget dan juga dipuji-puji sama Red gitu kan. Habis itu kita lihat status Red susah dibuka kan. Dan pas dibukain sama Yidora, kan dia ngira tuh bakalan bisa dianalisa sesuai standar dunia itu. Ternyata yang keluar data Zukan dong. Wah real banget, sangat mencerminkan tokusatsu sekali ya guys. Dilanjut sama hyper battle videonya yang isinya tutorial tentang dia gitu. Isinya perkenalan si Kizuna Red ini beserta statusnya juga gitu. Sekali tebas pakai Akshu Kariba, 10 cm baja pun terbelah. Burning Kizuna Punch, pukulan maut bersuhu 60.000 derajat. Terus ada status-statusnya juga. Waduh gila-gila. Udah ekspektasi status dan levelnya bakalan sama kayak Yidora, karena malah ngeliat majalah anjing. Ketemu juga sama 2 kisanak mental bebelak yang kemarin gagal tes sama Yidora ya teman-teman. Si Zatsu dan Lane. Di sini mereka malah sindir-sindiran doang gitu. Di sini Red belain Yidora ya kalau dia tuh nggak seburuk yang mereka bilang. Bahkan mereka berdua ini dengan kampretnya ngejek bapaknya yang bernama Howdy itu pengecut karena kalah duel sihir. Padahal mereka itu sekeluarga diusir bukan kabur. Ditambah bapaknya selalu berpesan kalau tugas dan kebanggaan mereka demi kebahagiaan semua orang tetap sama. Terlebih bapaknya udah almarhum guys. Wah parah guys, ini 2 kisanak ini baru aja ngebully anak tim tuh guys. Yidora akhirnya marah dan mereka siap-siap saling memparanikan, tapi akhirnya dilerai oleh Red. Dan karena semuanya petualang, jadi daripada ribut gak jelas, lebih baik selesaikan urusan ini dengan sebuah permainan kartu. Maksudnya dengan mabar Digimon World 4. Digimon World 4 gak tuh?
Tahu nggak kalian di Jumlaut 4 questnya di dungeon ya teman-teman, di dungeon Gaumini Caverns teman-teman, katanya ada monster misterius yang muncul di sana. Jadi mabarnya itu yang ngabisin monsternya duluan dia yang menang. Dengan deal kalau Yidora menang mereka harus minta maaf. Kalau mereka yang menang Yidora diminta, udahlah terserah aja kata Yidora mau ngapain gitu kan. Lagian apapun yang mereka mau diturutin gitu. Jadi dengan penuh percaya diri mereka juga masuk ke dalam sana karena udah sering mabar di dungeon ini sampai hafal pola kroco di dalamnya. Masuklah mereka ke dalam dan mabar questnya teman-teman. Yidora dengan strategi full assault, sedangkan si dua kisah anak ini jalan duluan tanpa bersuara keras untuk gak memancing kroco-kroconya. Malah si gua kedengeran bunyi DX, roll call, dan ledakan. Udah capek-capek mau sneaky malah kedengeran suara berisik anjing. Mulai deh reaksi normis rakyat jelata temen-temen, baru kenal tokusatsunya keluar gitu. Gara-gara suara ledakan tadi, akhirnya para pasukan Minotaurumon pun bermunculan mengepung mereka semua. Anjay, Minotaurumon gak tuh? Mereka kewalahan tapi Red langsung pakai Turbo Engine Formation Beta untuk lakukan Kizuna Turbo Kick sambil berucap, lawan kroco banyak udah biasa lah, yang lain gimana anjing? Rollnya aja beda-beda. Ini kebanyakan dari mereka kan nggak kayak Red gitu, satu aja susah apalagi yang banyak gitu, pada remedi semua. Basicnya manusia juga gitu kan. Dan malah Yidora nyuruh Red keluarin maksimum Kizuna Kaiser di goa. Aduh, ini logikanya gimana gitu? Ya nyangkut lah, ini nyindir banget sih. Kalau emang pakai mecha itu bisa kelarin battle dari awal, kenapa nggak dikeluarin dari awal gitu kan? Ya karena banyak alasannya. Kalau nggak kayak gini ya di perkotaan banyak gedung, ntar ngerusak-rusak gedung kalau lawan monsternya kecil gitu kan. Akhirnya ya keluarlah dari situ. Turun dan pasukan Minotaurumon tadi banyak yang tepar, kegencet semua ya. Dan dua kisah anak tadi pun terkejut guys. Heran gitu ya lihat Red itu, mereka ngapain kok bisa keluarin robot begitu gitu. Kemudian ketika dua kisah anak ini dalam bahaya, Yidora menolong mereka. Bukan karena maafkan mereka, tapi karena tugasnya untuk menolong orang dengan sihir meskipun itu orang yang dia benci. Karena dia meneladani sifat bapaknya. Tapi itu punya ulti bagus, dipakai lah dari tadi anjing. Pokoknya bagi Yidora tuh dia nggak peduli mau dibilang apa sama orang. Pokoknya sebelum mereka minta maaf dia nggak akan biarin dua kisah anak ini mati dulu lah. Dan si Red malah muji-muji dia cantik judes daripada imut. Ya reaksi Yidora langsung kayak cewek sundere gitu. Di tengah pertarungan malah flirting anjing. Udah gitu Rednya nggak peka ya. Yalah, komplit sudah kombonya, full combo dan ini. Ampun bosku. Tahu-tahu surprise, datang bos dungeonnya. Bener-bener suatu yang misterius. Ini kayak Fasto Lord anjing di bridge. Ada holo nyasar di bridge cok. Kehadirannya udah kayak diselimuti haki guys. Sampai pasukan Minotaurumon tadi sisanya lockout dari line gitu. Bagi Red tuh dia sekuat bos musuh peringkat tinggi, kayak jenderalnya lah. Buset dah, jenderalnya bukan kroco lagi coy ya. Meanwhile dua kisah anak ini maju dan cuma mendapati senjatanya hancur dalam sekali tabrak doang. Sekali senggol dong senjatanya hancur. Red mencoba melawan tapi tubuh si Fasto Lord ini terlalu keras gitu kan, membuatnya teringat suatu tapi bukannya bahas strategi. Aduh, malah recap pas lawan jenderal bernama Kyosetsundra. Ada judul episodenya lagi tuh, lihat teman-teman, lengkap sama percakapannya si Kizuna Blue soal penolakan pula. Udahlah cok, langsung aja ke senjata terkuat kata si Yidora kan. Muncullah Victory Kizuna Basta. Ini senjata di Sentai yang dipakai satu tim buat nyerang dengan jurus terkuat mereka, menghabisi musuh dalam sekali serang guys. Dimana dengan menyatukan hati usernya, menginfus senjata dengan Kizuna energi dan menghancurkan musuhnya dengan satu tembakan. Senjata terkuat Red saat ini. Itu artinya mereka harus mabar dengan dua kisah anak ini. Setuju aja cok ya, asalkan mereka bisa bertahan hidup katanya. Langsung aja disetiapin dan Yidora oke-oke aja. Buset lah cok, bayangin
Biasanya Sentai yang mabar ini malah sama penduduk lokalan. Dan of course di reaction sama mereka bertiga kayak memang perlu begini ya, lebay banget sih. Pas ditembak ya malah remedi. Dan Red baru ngomong kalau senjata ini bakalan remedi kalau yang make pada musuhan. Karena Kizuna energinya menolak untuk menyatu, jadinya pelurunya kebelah. Dikomentarin lagi sama Yudora kan, sumber energinya labil banget dari kemarin, cok. Dan akhirnya Red recap untuk kedua kalinya. Ini episode awal-awal di dunianya dia, Sentai terancam bubar. Baru kemarin Boom Jar ya. Hampir tiap saat, tiap arc tuh hampir bubar mulu. Anggota keluar masuk mulu, boy lah. Mentang-mentang penulisnya sama ya, Atsuhiro Tomioka. Akhirnya Red melemah karena kebanyakan make Kizuna energi. Dan kemudian kayaknya dia juga kena efek dari perselisihan Yudora dengan dua Kisanak ini. Kemudian surprise, dengan satu sentuhan ramah lingkungan, si Red langsung tepar dan one-step mengenaskan setelah menyuruh mereka lari. Ya untungnya Yudora bisa heal sih. Tapi di sini si dua Kisanak ini hatinya mulai tergerak untuk membalas budi dan menahan si Vasto Lord ini untuk memberikan lebih banyak sentuhan ramah lingkungannya ya teman-teman. Mereka mengandalkan si Red ini untuk disembuhin dan menunjukkan tekad sebagai petualang kelas 3 untuk bertahan hidup. Membuat Yudora sadar kalau dia tadinya juga sama, gak memahami mereka yang berjuang seperti dirinya. Di sini Red merasakan ikatan mereka telah terbentuk dan memberinya kekuatan untuk bangun. Wah, sangat mencerminkan tokusatsu sekali ya guys. Dia henshin lagi dan mengeluarkan senjata tadi lagi, mabar sekali lagi untuk mengakhiri si Vasto Lord ini. Semuanya ikutan teriak Shin, Victory Kizuna Basta. Menang dengan pose belakangi ledakan. Wah, Sentai banget. Bahkan mereka bertiga juga nggak sadar kalau Refleks berpose bareng si Red. Sampai di reaction juga dalam hati gitu loh. Ini sindiran telak sih guys ya. Dropan dari si Vasto Lord itu adalah seorang kakek dengan tumor di keningnya. Akhirnya si kakek dibawalah ke guild dan dibiarin istirahat aja di sana. Akhirnya Red dan Yudora berteman dengan dua Kisanak ini. Episode ini memberikan pesan yang bagus dari Yudoranya sendiri, dimana dia mengetahui bahwa ini hal yang penting, dimana dia juga harus bisa menilai kembali orang yang tadinya dia nggak suka dan berdamai dengan kenyataan itu. Kalau mereka itu juga sama berjuang seperti dirinya gitu, menantang diri sendiri juga gitu kan, untuk menjadi orang yang lebih baik. Dan akhirnya suntikan lagi yang beraksi, membuat si Red kembali ke posisi bertahannya dan ribut lagi di guild. Kemudian sementara lagi ribut itu si kakek kabur, kemudian bertemu dengan dua orang yang menurut opening bakalan join party Red juga. Mereka mengaku orang yang ingin menyelamatkan dunia ini dan mewastedkan si kakek yang dikendalikan oleh tumor itu. Dan episodenya kelar. Ya itu doang. Hai, review no Chikan des. Sindiran telak yang wow. Dengan pembawaan yang good banget. Terus juga pakai ada acara recap segala, pamer majalah sama hyper battle video ya kan. Terus pesan moralnya ya teman-teman, ini yang ngena banget sih. Di anime zaman now udah jarang yang kayak gini teman-teman. Isinya fanservice wae gitu, ya kan. Fanservice wae. Senjata terakhirnya keren ya kan, walaupun penembakannya kudu remedi. Mungkin besok lebih heboh guys ya. Yudora juga dapat development di sini seperti sebelum ini ya, yang dimana tadinya dia sombong ya kan, tapi jadi mulai respect ke dua Kisanak tadi dan mulai melunakkan hatinya dia, nggak sombong lagi. Super very good episode ya teman-teman. Berarti besok apakah kemungkinan partinya si Red ini bakalan lengkap? Cepet yes. Yes. Terus si Vasto Lord tadi muncul dari mana ya? Masih banyak misteri di dunia ini ternyata, yang buatnya semakin menarik guys. Ya jadi itulah episode kedua dari Sentai Red Isekai Debu Kenshin ni Naru. Silakan komentar di bawah jika ada kesalahan dalam ucapan saya, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan like video ini. Akhir kata saya, Dokuren undur diri. Hai, Dokuren Oskari. See you. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。